mendengarkan ya penjelasan Ustadz Zainal dengan materi yang tadi disebutkan Ustadz tadi jelas. Materinya adalah doa dan penguatan sikap serta teknis pembelajaran baca Al-Quran. Ustadz, sebentar Ustadz, sebelum jenengan nanti menjelaskan panjang, nanti minta tolong Ustadz, kemarin itu waktu sosialisasi pembelajaran bersama wali murid, itu ada pertanyaan dari wali murid tentang bagaimana sih setoran untuk hafalan Ustadz. Mungkin nanti bisa diberi tips-tipsnya ya Ustadz ya. Oke, baik. Dipersilakan Ustadz. Saya boleh pamit dulu sebentar. Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, dengan izinnya Allah, dengan ridhonya Allah, Ustadz bisa bertemu sama Ustadzah Mita, Ustadzah Ani, Ustadzah Nita, Ustadz Jupri, dan kawan-kawan semua guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah. Dan alhamdulillah kami dipertemukan kembali dengan anak-anakku yang dulu ngaji bersama, motivasi pagi bersama, doa bersama sama Ustadzah Mita. Dan hari ini posisi kita sudah berada di tingkat level yang lebih tinggi, sudah ada di kelas 3. Tentunya ngajinya harus lebih baik dan hafalan Al-Qur'annya juga lebih tambah. Kemarin semua sudah ditulis sama Ustadzah koordinator baca Al-Qur'an sesuai dengan setoran kita. Nanti insya Allah kita sepakati, jadi untuk setoran hafalan itu nanti hari apa gitu, nanti kita akan umumkan di grup yang baru. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi anak-anak sudah berdoa pagi ya, sudah mendoakan kawan-kawan semuanya, sudah mendoakan ustadz-ustadzahnya dan umat yang ada di bumi ini sudah kita doakan. Dan hari ini Ustadzah Mita dan sahabat-sahabat guru ingin menguatkan kepada kita semuanya tentang doa, kemudian tentang penguat sikap, dan juga tentang teknis BCA, belajar Al-Quran. Baik anakku sekalian, tentang doa anakku sekalian ya. Jadi sumbernya itu surat Al-Baqarah ayat 186 atau surat 40 ayat 60 ya. Jadi kalau yang ada di Al-Baqarah 186 itu, Allah itu mengajari kita disuruh selalu berdoa. Apapun itu harus berdoa ya, keluar rumah, memakai baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau ngaji, mau belajar, pokoknya full, doanya full. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena kalau kita tidak menyertakan Allah di dalam hati kita, di dalam aktivitas kita, maka aktivitas kita itu tidak dibarokai sama Gusti Allah. Minimal diawali dengan basmalah dan ditutup, diakhiri dengan hamdalah. Jadi bismillahirrohmanirrohim sama alhamdulillahirobbil alamin. Nah, jadi Allah berpesan, doa-doamu akan dikabulkan, tapi syaratnya kita semuanya, anak-anakku semua yang solihah ini, jadi syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya, taat sama ustadz dan ustadzahnya, taat sama ibu bapaknya, jadi cinta kakak dan adiknya. Tapi kalau tidak taat sama ustadz ustadzahnya, ayah ibunya, ya doanya tidak diterima sama Gusti Allah.
Jadi doa terus yang diberikan hanya dunia dan isinya saja. Tapi tentang iman dan takwa tidak diberikan. Seperti misalnya tentang iman takwa itu gemar belajar, gemar aktif mengikuti Zoom. Jadi kalau Zoom sama Ustadzah Mita dan ustadzah yang lain itu dengan penuh, Dek, dengan penuh perhatian, penuh. Jadi 100%, tidak 50%, tapi penuh. Walaupun di Zoom tapi seakan-akan anak-anakku itu berhadapan langsung dengan Ustadzah Mita atau ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi penuh perhatiannya, dengan hati yang cinta, dengan hati yang penuh, ya. Jadi sekali lagi, terus setiap pagi tadi biasanya kalau kita di sekolah, itu sebelum doa itu Ustadz Jufri membaca firman Allah. Itu ada di surat Ghafir, nak, ayatnya 60. Yang biasanya Ustadz Jufri baca itu, Ud'uni astajib lakum. Nah itu dibaca setiap hari. Setiap kita mau belajar pagi, setiap kita selesai ngaji dari Al-Falaq dibaca terus sama Ustadz Jufri di rekaman yang sudah diputar sama Ustadzah Mita tadi. Jadi anakku, doa tidak boleh ditinggalkan. Jangan lupa doakan dirimu, doakan ayah ibumu, kawan-kawanmu semuanya, sahabatmu dan ustadzahmu, doakan semua ya yang masih hidup, Dek. Panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Sihah wal afiyah itu artinya sehat wal afiyah, Dek. Husnul khotimah itu kalau toh nanti sudah waktunya meninggal, karena anak-anak kita di Al-Falah ini ada yang sudah kelas 6 mau ujian juga meninggal dunia. Ada yang ayahnya meninggal, ada yang ibunya meninggal. Jadi memang kematian itu lebih dekat daripada urat leher kita, Dek, ya. Yang paling dekat dengan kita itu mati. Makanya anak-anakku diajari sama ustadz dan ustadzah, setiap hari harus cinta doa, cinta sholat, cinta ngaji, dzikir, itu supaya nanti sak wayah-wayah meninggal dunia itu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah tempatnya di surga. Tapi kalau su'ul khotimah, ya, sekolah diajari baik-baik sama ustadz-ustadzahnya, sholat di sekolah disuruh sholat, di rumah malah nggak sholat. Diajari ngaji sama ustadz-ustadzahnya di sekolah, di rumah nggak pernah ngaji. Lah itu namanya tidak sinkron, ya. Jadi sekali lagi kuatkan doa selalu, ya. Saat kita berangkat, kemudian pulang pun berdoa. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi artinya kalau kita selesai melakukan sebuah sekolah, misalnya belajar, pulang itu doa begitu, ya Allah terimalah sekolah kami tadi, terimalah bakti kami sama ustadz-ustadzah tadi, ya Allah, jika aku ada salahnya ampuni aku, ampuni ustadz-ustadzahku, ampuni temanku, ya Allah, terima kasih ya Allah, mohon maaf ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penguat sikap. Nah ini sikap ini yang menentukan nanti anak itu jadi solihah, itu karena sikapnya. Anak-anak yang solihah sekarang ini nanti akan jadi ustadzah yang solihah. Anak-anak yang solih akan jadi ustadzah yang solih. Jadi ustadz dan ustadzah ini dulu waktu belajar sama ustadz dan ustadzahnya itu juga sikapnya itu sikap anak solihah. Ya, berbagai upaya ustadzah menciptakan tata tertib anakku, setiap hari dibaca, setiap hari ikrar, ya, dengan atas nama Allah, atas nama Rasulullah, aku akan menjadi anak yang selalu bersikap yang solihah. Itu luar biasa, setiap hari kita kuatkan. Jadi diharapkan anak-anak akan mempunyai sikap yang kuat. Lah sikap yang kuat itu kalau di Al-Falah namanya berakhlak mulia dan berprestasi.
Itu yang paling penting anakku ya. Jadi apapun anakku nanti, polisi, presiden, menteri, pokoknya yang penting akhlak mulia dan berprestasi. Yang terakhir anakku, tentang teknik mengaji. Teknik mengaji nanti hari periode ini dengan cara sinkronus. Jadi kita siaran langsung, tapi ada asinkronusnya itu, yaitu setoran hafalan. Jadi nanti kita sepakati mungkin hari Sabtu, karena Ustadz memegang kelas 3, 4, 5, jadi harus mengevaluasi hafalan setoran mereka. Jadi sekali lagi nanti kita sepakati, jadi setoran hafalan itu akan kita lakukan hari Sabtu atau hari Jumat, jadi sehingga kita bisa fokus untuk memperbaikinya. Jadi itu Ustadzah Mita dan juga sahabat-sahabat di semua anak-anakku yang solihah ini, jangan lupa ya pesan Allah di dalam surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 204. Dedi yang dulu saya katakan itu, D itu dengar, D itu diam. Itu dek, pokoknya telinganya harus fatona, kemudian diem kalau ada Ustadzah Mita ini memberi motivasi, diem kalau Ustadzah Mita bilang gini, dek ada yang tanya, saya Ustadzah, itu pun kalau Bu Mita mengizinkan, kalau nggak mengizinkan jangan nyerokol aja. Jadi Bu Mita ini sejak kelas 2 dulu saya mengenal sekali, mengajari berkata-kata yang santun, berperilaku yang santun. Jadi saya ikut mendapatkan ilmu, jadi saya bisa begini karena dimong sama Bu Mita dan Bu Ani. Bu Ani juga sering dulu, makanya saya nggak bisa lupa sama beliau. Mudah-mudahan bisa bergabung terus. Terima kasih ya Bu Mita, Bu Ani, Ustadz Jufri dan Bu Nita. Saya doakan tim kelas 3 ini luar biasa, sukses program-programnya, terandal, akhlak mulia dan berprestasi, selamat dunia akhirat. Terima kasih ya Bu Mita. Insya Allah ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.